berupa kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat hadir dalam acara sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, UTBK SBMPTN, dan Mandiri Universitas Negeri Malang tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan YouTube resmi Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di aula utama dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Bapak Ibu yang kami banggakan, agar pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budi Eko Sucipto, MED, MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Agus Basuki selaku narasumber, Ibu Koordinator Humas, kemudian para guru BK yang ada di wilayah Tulungagung, Kediri, dan Blitar, kemudian juga para guru-guru yang bergabung via Zoom, mengikuti Zoom ya, via YouTube. Kemudian juga barangkali ada calon mahasiswa yang juga berkenan mengikuti di YouTube. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini Universitas Negeri Malang dapat melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, kemudian UTBK SBMPTN, dan jalur mandiri tahun 2021. Ibu, Bapak Guru BK utamanya yang kami hormati dan kami sayangi, sosialisasi ini penting karena bagaimanapun juga siswa
yang mau masuk mendaftar ya sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, tentunya mereka juga membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan jalur masuk ini. Jalur SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan Mandiri. Saya kira Bapak Ibu menjadi pihak yang bertanggung jawab dan merasa memiliki concern terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan bagaimana bisa mengarahkan para siswanya untuk bisa memilih prodi dan perguruan tinggi yang tepat bagi siswa-siswanya. Untuk itulah kita melaksanakan sosialisasi ini. Ibu Bapak sekalian, walaupun ini sedikit terlambat tetapi tidak masalah karena segera nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan lulusannya yang ingin masuk perguruan tinggi ini dengan beberapa catatan-catatan dan informasi tambahan yang mungkin mereka belum memperoleh. Secara umum informasi tentang SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK itu sudah dicantumkan di laman LTMPT secara umum. Dan saya kira Ibu Bapak juga sudah mengetahui hal ini, namun sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, mungkin terkait dengan seleksi mandiri tersebut, tentu kami dan tim insya Allah bisa menjawab pertanyaan dan memuaskan berbagai pihak. Saya harapkan Bapak Ibu Guru bisa bersabar di sini untuk mendengarkan acara sosialisasi ini sampai paripurna nanti. Begitu apa yang bisa kami sampaikan, dan semoga acara ini bermanfaat bagi semuanya. Untuk itu secara resmi saya nyatakan bahwa sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan jalur mandiri dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kami sampaikan bahwa nanti kami akan share link daftar hadir. Monggo Bapak Ibu bisa langsung mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir narasumber sosialisasi dan promosi. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Budi Eko Sucipto, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang. Yang kedua nanti ada Profesor Suyono, beliau adalah staf ahli Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang yang merangkap sebagai PLT Kepala Biro Akpik Universitas Negeri Malang. Dan yang ketiga nanti ada Dr. Imam Agus Basuki, Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang. Beliau bertiga akan didampingi moderator, yaitu Koordinator Bagian Kerjasama dan Humas, Ibu Dr. Anda Khoiriah. Assalamualaikum Ibu. Baik ya, Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oh, Bu Komariah ya. Oh, yeah. Baik, saya perkenalkan ini Ibu Komariah yang akan memandu atau sebagai moderator pada sosialisasi dan promosi pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu guru yang tergabung dalam musyawarah guru BK se-Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Blitar dapat mengikuti secara cermat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan Ibu Komariah untuk memandu acara sosialisasi. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Iva. Hampir salah sebut nama saya. Hampir sering tertukar nama saya dengan salah satu ibu-ibu yang ada di Universitas Malang. Baiklah, Bapak Ibu Guru BK seluruh wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, serta Kota Blitar. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di via Zoom kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN, UTBK, SBMPTN
dan Mandiri Universitas Negeri Malang tahun 2021. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini yang kurang lebih antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar bersama-sama kita untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang handal dari Universitas Negeri Malang. Seperti yang telah disebutkan oleh MC tadi, bahwa untuk memasuki Universitas Negeri Malang ada 3 jalur. Bisa melalui SNMPTN, UTBK SBMPTN, serta jalur mandiri. Pada kesempatan sesi yang pertama ini, akan kita hadirkan beliau, Profesor Dr. Budi Eko Sucipto. Beliau adalah Wakil Rektor 1. Beliau nanti akan memberikan gambaran umum kebijakan-kebijakan Universitas Negeri Malang terkait seleksi masuk. Kemudian yang kedua, yang gak kalah menarik, Bapak Ibu akan menunggu-nunggu tentang bagaimana jalur melalui SNMPTN dan UTBK yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, Dr. Imam Agus Basuki. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Oke, Pak Budi, Alhamdulillah. Monggo Bapak dicek mic-nya. Sudah bisa. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini untuk yang pertama akan kita berikan gambaran bagaimana kebijakan Universitas Negeri Malang dalam hal melakukan penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu narasumber kita Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Budi Eko Sucipto mohon untuk memberikan paparannya. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Komaria. Pada paparan yang pertama ini saya ingin memberikan gambaran secara umum dulu tentang Universitas Negeri Malang. Monggo tim menyampaikan PowerPoint-nya ya. Baik, lanjut. Jadi UM ini terkenal dengan motonya Excellent in Learning Innovation ya. Jadi kita Universitas Negeri Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuannya di bidang inovasi pembelajaran yang terus-menerus kita laksanakan. Ibu Bapak semua, hadirin semua, di UM ini dikomandoni oleh Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD, dan dibantu oleh 4 Wakil Rektor ya, 4 Wakil Rektor, saya sendiri, Budi Eko Sucipto, Wakil Rektor 1, kemudian Wakil Rektor 2 adalah Profesor Dr. Heri Swigno, yang ketiga adalah Bapak Dr. Muarifin, dan yang keempat adalah Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadal. Lanjut. Nah, secara UM ini sebagaimana kita ketahui bersama, dulu kita itu namanya IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berdiri pada tanggal 18 Oktober ya 1954. Kita dulunya juga merupakan bagian dari FKIP UNER ya. Itu di tahun 58, kemudian berdiri sendiri tahun 1963 menjadi IKIP Malang. Dan kemudian pada tanggal 23 Maret ada serah terima cabang ya di 68 itu, dan alhamdulillah pada 4 Agustus 1999 UM memperoleh wider mandate, jadi mandat yang diperluas dari yang menghasilkan guru dan tenaga kependidikan sekarang sudah dipercaya oleh pemerintah untuk mengembangkan ilmu-ilmu non kependidikan, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 8 fakultas ya Pak Imam ya. 8 fakultas yang ada di sini dan juga 1 pasca sarjana. Lanjut. UM memiliki 3 kampus. Kampus utamanya atau main kampusnya itu ada di Jalan Semarang, ya,
yang kampus utama ya, ada di Jalan Semarang, kita berbatasan juga dengan yang ada di Jalan Veteran. Bapak Ibu sekalian kalau berkenan misalkan kunjung ke UM, maka Bapak Ibu akan agak terkesan dengan bangunan-bangunan tinggi-tinggi besar baru gitu ya, yang mewarnai perkembangan kampus kita, kampus yang utama ini. Monggolah silakan kalau ada kesempatan mampir ke UM, gedung-gedungnya luar biasa, infrastrukturnya, sarana prasarana sudah dibuat sedemikian rupa. Kita juga mengembangkan kampus ya, dalam taman. Kampusnya ada di dalam taman dan ini kaitannya dengan Grand Metric kita. Kampus kita yang kedua ada di Madiopuro, berada di UM pula. Nah ini masih digunakan untuk PGSD. PGSD, kemudian PAUD juga ada di sana. Sementara kita juga memiliki kampus ketiga yang ada di Blitar. Ya, itu kebanyakan digunakan untuk PGSD dan PAUD. Insya Allah ketiga-tiganya akan berkembang bangunan-bangunannya, sarana prasarananya, karena kita memiliki concern untuk membangun kembali citra Universitas Negeri Malang sebagai universitas yang memang diperhitungkan di kancah internasional ini. Monggo next. Fasilitas yang ada tadi sudah saya katakan gedung-gedung yang tinggi, mewah juga ya, bantuan dari ISDB, Islamic Development Bank. Ya, catat ya, ada gedung FIK yang baru, ada gedung FIS yang baru, kemudian gedung rektorat dan ada gedung kuliah bersama yang baru. Itu juga luar biasa. Kemudian juga ada gedung Cakrawala yang megah, biasanya sebelum pandemi itu bisa digunakan untuk wisuda dan itu bisa menampung 1.200. Tapi kalau untuk konser gitu ya, yang kira-kira untuk ada kegiatan-kegiatan bisnis bisa mencapai sampai 5.000 orang tertampung di sana. Kita juga memiliki asrama mahasiswa, perpustakaan, kemudian kolam renang, kemudian ruang tenis dan stadion juga ada. Stadion untuk sepak bola juga ada. Saya kira lumayan bagus fasilitas yang ada di UM. Ibu Bapak semua, dengan bangga kami bisa sampaikan pada saat ini posisi UM adalah pada klaster 1. Monggo slide-nya diperbaiki. Di klaster 1 kita di ranking 15. Ini artinya bahwa UM ini adalah salah satu dari 15 yang perguruan tinggi yang reputable lah ya, yang bagus pada klaster 1. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan dan semoga tahun 2021 yang nanti 17 Agustus akan disampaikan kita juga akan bertahan di sana. Tapi tidak mudah untuk bisa stay di sana dalam klaster 1. Ini artinya UM adalah ranking 15 dari hampir 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Itu makanya ini sesuatu yang sangat membanggakan sehingga kalau putra-putri Bapak Ibu berkenan masuk ke UM, saya kira masuk dalam salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, 15 baik di Indonesia. Monggo, slide berikutnya. Nah, pada tahun 2019 UM juga menduduki ranking 16 dari 572 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan pada pemeringkatan 4ICU ya, 4ICU. Ini kita berada di ranking 16. Next. Kemudian ketika kita mundur sebentar di tahun 2016-2018, UM menduduki ranking 14 dalam klaster mandiri juga. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertahan di klaster 1. Next. Nah ini berbagai macam piagam atau awards. UM memperoleh award dalam hal pelayanan publik ya. Kemudian dalam bentuk untuk kategori informatif juga. Next. Mau next PPT-nya.
Jadi UM masuk klaster 1 nomor 15 ya Bapak ya. Kemudian baru saja UM sebagai badan layanan umum, badan layanan publik, kita memperoleh predikat informatif dari Kominfo Pak. Mungkin dilanjut Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, UM ini akreditasi institusinya memperoleh memperoleh kategori A ya, akreditasi A. Kalau dulu itu memang UM di ranking 4 PTN pada waktu itu masih jarang, tapi sekarang sudah banyak, bukan lagi ranking 4, tetapi merupakan salah satu dari institusi yang memperoleh akreditasi A. Saya kira ini membanggakan. Di samping itu, Ibu Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa akreditasi prodi, jadi institusi sudah dapat A, akreditasi prodi itu yang dapat A dan 69 prodi, yang dapat B 40 prodi. Ini menunjukkan bahwa UM sangat memiliki concern ya dan perhatian yang penuh terhadap keberhasilan prodi dengan berbagai macam indikator yang ada di dalamnya. Alhamdulillah mayoritas akreditasi prodi yang ada di UM adalah A. Tadi saya sampaikan A-nya 69, yang akreditasi B 40 prodi begitu. Dan kita akan terus berbenah agar yang 40 dari B ini juga memperoleh nilai yang baik. Saya kira begitu. Monggo next. Next, dilewati saja Mas Ardi. Nah, UM juga memperoleh Green Campus. Tadi saya katakan bahwa kita memiliki kampus di dalam taman. Oleh karena itu, pada tahun 2020, UM mendapatkan ranking 26 ya, yaitu award 2020 UI Grand Metric ya, UN Grand Metric World University Ranking Indonesia gitu ya. Kemudian kita juga memiliki guru besar 82 orang, dosen kita ada 1068 orang, yang S3 ada 388 orang, S2-nya 679 orang. Jadi insya Allah ini juga merupakan sumber daya yang handal. Sedangkan tenaga kependidikannya juga ada 1049. Insya Allah gabungan antara dosen dengan tenaga kependidikan ini yang kira-kira berjumlah 2.100 ya, itu mampu melayani mahasiswa kami dengan sebaik-baiknya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lanjut Mas Hardi. Ya, lanjut. Nah, untuk fakultas dan program studinya saya kira akan kami jelaskan satu persatu. Yang jelas ada 8 fakultas, bagaimana sudah saya sampaikan tadi itu ada FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, FMIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Next. Nah, untuk Fakultas Ilmu Pendidikan itu kita memiliki jenjang S1, jenjang S2, dan jenjang S3. Untuk bimbingan dan konseling ada S1-nya juga ya, pendidikan guru SD, PGSD, ada tab teknologi pendidikan, ini terutama mereka yang ingin belajar bagaimana mengembangkan teknologi di dalam mendelivery ya, materi-materi pembelajaran ini dengan yang canggih saya kira ya, dan yang terkini dan yang current, apalagi di masa-masa pandemi semacam ini, teknologi pendidikan memainkan peran yang besar di sana. Begitu pula dengan teknologi pembelajaran, kemudian pendidikan guru PAUD juga, ini juga animonya masih besar, pendidikan luar biasa, administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, dan pendidikan luar sekolah. Next. Nah, untuk daya tampung peminat diterima dan keketatan itu saya kira ini ada tabel untuk S1 BK ya, misalkan peminatnya 388 diterima cuma 21. Ya,
Ini untuk senam PTN loh ya. Karena di senam PTN kita hanya mengalokasikan 20% saja. 20%, 20 sampai 22 lah karena minimumnya 20%. Kemudian S1 TEP itu kemarin pendaftarnya 228 diterima 21, S1 Administrasi Pendidikan peminat 329 diterima 22, PLS 85 diterima 24, PGSD, nah ini yang saya katakan tadi peminatnya luar biasa, 1.336 hanya diterima 60. S1 PAUD 194 peminatnya diterima 23, S1 Pendidikan Luar Biasa 169 peminatnya diterima 21. Next Mas Hasri. Yang ini SBMPTN, yang tadi SNMPTN, sedangkan yang di SBMPTN pun demikian S1 Bimbingan dan Konseling, peminatnya 738, diterima 53. Itu Ibu Bapak semua bisa lihat di slide ini. Jika memungkinkan nanti semua bahan-bahan ini akan kami share, begitu ya. Bisa bukan ya? Ya saya kira tidak cukup kita hanya bercerita semacam ini, nanti selesainya dari acara ini para peserta akan mendapatkan slide ini. Lanjut agak cepat sedikit Mas Hardi. Sastra itu sekarang kita konsentrasi S1 dulu aja, ada pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Mandarin. Monggo yang Mandarin ini luar biasa investasi Cina di Indonesia dan tentunya membutuhkan orang-orang yang mahir berbahasa Cina saya kira. Jadi tingkat employability-nya juga sangat tinggi ini kalau belajar Mandarin ini. Kemudian ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah ini saya tidak sampaikan satu persatu nanti waktunya habis. Peminatnya dan yang diterima berapa sudah kelihatan semua. Ya itu, nah seperti itu kondisinya. Lanjut aja Mas. MIPA ya, di MIPA ini ada pendidikan biologi, matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan IPA. Pendidikan matematika juga ada ini di S1-nya. Monggo, semuanya luar biasa di sini. Keketatannya juga seperti itu. Ibu Bapak sekalian, menyela dari apa yang sudah ada di dalam slide ini, mungkin Ibu Bapak bisa menyarankan kepada putra-putrinya atau mahasiswanya, ya alumninya yang mau ke sini. Kalau berdasarkan data yang kemarin Ibu Bapak guru BK, kalau ingin masuk sebetulnya ke UM minimal rata-rata semua skor itu 575. Ya, saya amati yang diterima itu seperti itu. Pada prodi-prodi yang tertentu yang lebih berat misalkan itu seperti ilmu manajemen ya, kemudian prodi manajemen ya, akuntansi dan seterusnya itu bisa sampai 625 rata-ratanya karena ini termasuk jurusan yang tingkat keketatannya sangat tinggi. Oleh karena itu setelah siswa atau lulusan SMA itu memperoleh skor UTBK-nya, itu kalau mau diskusi dengan BP-nya, saya kira BP bisa mengarahkan, kamu mau ngambil prodi apa, skormu berapa. Secara umum patokannya adalah 575 saja Pak, jangan kalau yang kurang dari itu potensi untuk tidak diterima tinggi masalahnya, karena ini persaingan pada level nasional masalahnya. Ini yang bahkan ada farmasi itu di Indonesia itu ada yang 1:100 masalahnya. 100 peserta hanya diambil satu. Jadi harus hati-hati kalau mau ngambil farmasi dan seterusnya. Kita lihat dulu prodinya ada prodi apa dan universitas yang dituju apa. Kebetulan kalau di UM ya, kalau manajemen nah kira-kira masih 2%, 3% lah ya. Akuntansi, ekonomi bangunan seperti itu. Jadi 575 sementara ini menjadi patokan awal dulu lah saya kira. Kalau lebih dari itu misalkan mereka punya skor 650 lah bolehlah milih. Gitu, mau ke UGM, mau ke UNAR, oke, mau ke UM, welcome sekali kami.
Itu yang mungkin tidak banyak diceritakan di sosialisasi sebelumnya Bu, yang kayak gini. Sehingga guru BK bisa membantu mengarahkan gitu Pak ya. Betul Sehingga bisa pada membantu waktu mengarahkan. siswa-siswanya akan memilih prodi, mereka harus mempertimbangkan persyaratan prodi termasuk tingkat keketatan prodi serta kepeminatannya nih Pak. Ya, betul sekali Bu Kom. Mas Ardi, ada lagi slide-nya? Oke, sambil menunggu Bapak, ini ada tingkat keketatan Fakultas Ilmu Psikologi Mas, top. Ya, oke. Monggo Pak. Psikologi ini termasuk, coba Mas kembali ke psikologi, termasuk yang diminati. Jadi kalau mau masuk psikologi agak hati-hati ya, Ibu Bapak. Jadi skornya tinggi, psikologi itu hampir kalau tidak salah 600. Yang diterima di psikologi 575 enggak cukup, enggak mencukupi. Kalau masuk ke UM maksud saya ya, masuk ke UM. Itu peminatnya 1806 diambil 100 ya. Ya. Seperti itu. Menurut saya ini diminati tetapi kadang-kadang peminatnya skornya di bawah itu. Oleh karena itu lebih baik Pak cari-cari pilihan kedua atau yang lain seperti itu. Kecuali mereka bisa pegang 600 lah, itu beranilah melamar ke psikologi. Di mana-mana bukan hanya di UM, di UNER, di UGM pun seperti itu. Psikologi termasuk kategori favorit. Nah, itu yang seperti BK Pak ya? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan secara menyeluruh Pak. Secara ini Universitas Negeri Malang dari peminat kesekian. Nah, dari UM ini data SBMPTN kemarin yang berminat ke UM itu ada 31.183 calon mahasiswa tapi yang diterima cuma 3.100. Kira-kira 9%-an ya. 9% ya. Jadi itu bisa dipakai pertimbangan. Ya, karena ini audiens kita kan guru BK Bu ya, menjadi pertimbangan saya kira penting. Kemudian ini untuk senam PTN yang jangka pendek ini, data tahun kemarin, kembali lagi Mas Ardi. Ya, itu peminatnya 21.195, nantinya yang diterima cuma 1.443. Jadi berapa persen kira-kira Ibu itu? Tidak ada 10% ya? Tidak ada 10% Mbak ini. Setuju. Seluruh persennya saja 21.100. Oke. Baik Mas Ardi lanjut. Nah untuk UKT-nya Ibu Bapak semua bahwa kita memiliki 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Nah rata-rata kelompok 1 ini 0 sampai 500.000 saja bagi mereka yang benar-benar tidak punya. Tetapi mohon maaf alokasinya ini tidak sampai 5%. Oh, dari seluruh yang diterima Pak ya? Betul, ya di kelompok 1 ini. Kemudian untuk kelompok 2, 600.000 sampai 1 juta ini pun juga kecil ini, tidak sampai 5%. Kelompok 3 ini yang agak banyak, 2.400.000 sampai 2.250.000 dan kelompok 4, 4,5 juta sampai 5.750.000 dan ini kelompok mayoritas lah nanti di sini di kelompok 4 ini tentunya dengan tetap memperhatikan kemampuan orang tua. Jadi kalau sudah masuk sini ya sudah nanti kita rundingkan saja angkanya berapa. Bahkan kalau mereka memperoleh KIP, ya, jadi UKT-nya 0. Pemerintah akan membayar ke UM sebesar 2.400.000 per semester. Jadi selain itu mahasiswa per bulannya juga mendapat bantuan sekitar 700-an kalau saya tidak salah. Untuk yang penerima KIP kuliah. Yang terima KIP dan itu alokasinya adalah 20% dari total mahasiswa yang diterima. 20% saja Pak dari seluruh mahasiswa ya, UM. Nanti mungkin Pak Imam Agus bisa mengklarifikasi. 20% itu harus menerima itu KIP. Next, Mas. Nah, ini untuk jalur
Mandiri ya, untuk jalur mandiri itu dibebani SPSA ya, sumbangan pembinaan sarana akademik atau uang gedung lah istilahnya. Orang awam mengatakannya itu uang gedung, jadi ada tambahan-tambahannya. Jadi berbeda Pak ya, kalau yang jalur non mandiri SNMPTN dan SBMPTN tanpa ada SPSA. Tidak ada SPSA, betul. Untuk senam PTN sama SBMPTN tidak ada SPSA, kecuali untuk jalur mandiri. Jadi jalur mandiri untuk vokasi ya Bu ya, itu antara 7,5 juta sampai 10 juta. Kalau untuk S1-nya mungkin rentangannya, coba Mas Hardi, yang S1 ada enggak datanya? Nah, untuk S1, SPSA-nya paling rendah 12.500.000, paling tinggi 25 juta. 10 juta Pak, paling rendah 10 juta. Oh ya, 10 juta, ada yang 10 juta ya itu mana? Sastra ya, 10 Sastra juta. 10 Iya, sampai betul. 25. Iya, begitu. Terus kategori SPP atau UKT-nya Pak? UKT-nya hanya ada kategori A Dua dan B, memang agak mahal. Ini yang paling murah itu adalah 5.250.000 sampai dengan 5.750.000. Saya kira itu UKT per semester. Hanya dua kategori Pak, semua Ya, fakultas sama. ya. Dua kategori A dan B, yang A itu 5.750 dan B 5.250, hanya selisih 500.000. Selisih 500 saja sebetulnya. Dan ini yang kena beban ini adalah kira-kira 30% dari total mahasiswa. 30%-nya saja. Jadi yang 70% tidak kena ini. Oke. Nah, ini yang membanggakan, alumni UM ini ada yang jadi Menko ini. Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi ini membanggakan prestasinya menjadi Menko PMK RI saat ini pada periodenya Pak Jokowi. Kemudian Bapak Rektor kita, Bapak Haji Ahmad Rafiuddin ini juga alumni Bahasa Indonesia ya. Alumni sini sekarang menjadi rektornya sini. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Haryono, sekarang itu beliau menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil ketua mungkin ya, bukan ketuanya, mungkin ketuanya ada. Wakil ketua, mohon maaf, wakil ketua BPIP RI yang sekarang berkiprah dalam hal sosialisasi atau pembudayaan Pancasila. Kemudian juga ada almarhum Profesor Dr. Effendi MPD PSD yang pernah memperoleh Habibie Awards. Juga banyak alumni UM ini yang menjadi rektor di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mungkin belum sempat terekam di sini ya. Begitu. Ini alumni-alumni yang, tapi itu Mas Bayu Skak gitu ya, yang luar biasa. Juga, Pak, ya. Ya, alumni UM D3 ya, D3 Game Animasi yang dia merupakan YouTuber yang satu videonya itu ada yang dilihat 2 juta sampai 3 juta orang, yang sangat membanggakan. Sangat membanggakan, Pak. Okay. Ini ada Mas Agus ini, Pak. Agus Ghazali Rahman. Iya. Agus ya, Batik. Agus Batik ya. Runner up Master Chef Indonesia. Luar biasa ini. Penulis buku Cooking Resto and Cafe gitu. By Samuel, Ambasador Pizza Hut Indonesia dan juga Food Consultant Missions ya. Saya kira itu banyak sekali prestasinya. Itu saja Ibu Bapak sekalian secara umum gambaran tentang UM. Nanti ketika masuk pada sesi tanya jawab yang terkait dengan pelaksanaan senam PTN, SBMPTN, UTBK, bagaimana prosesnya, bagaimana persyaratannya, nanti Bapak Dr. Imam Agus Basuki dan Bapak Profesor Dr. Suyono MPD akan menjadi narasumber di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Eko Sucipto. Semoga informasi yang disampaikan tentang gambaran umum perguruan tinggi atau gambar umum tentang program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Malang dapat memberikan informasi kepada para guru BK sehingga pada saat Bapak Ibu nanti mengarahkan siswa-siswanya untuk memilih program studi yang ada di Universitas Negeri Malang punya gambaran mulai dari tingkat keketatan, persaingannya. Oleh karena itu nanti apabila Bapak Ibu ingin menanyakan terkait dengan
gambaran umum atau katakanlah terkait dengan Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu nanti bisa melakukan melalui chat sehingga nanti pada saat tanya jawab nanti akan kami pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa dipandu atau dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian gambaran umum tentang Universitas Negeri Malang dan tak kalah menarik dan pentingnya bahwa bagaimana jalur masuk ke Universitas Negeri Malang melalui jalur SNMPTN dan UTBK serta SBMPTN yang akan disampaikan oleh Pak Imam Agus Basuki. Beliau adalah Ketua Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang. Selamat pagi Pak Imam Agus. Selamat pagi Koko. Siap menyampaikan paparannya? Siap. Alhamdulillah. Monggo dipersilakan Bapak. Ibu Bapak Guru BK yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih leluasa saya ganti aja. Ibu Bapak yang terhormat, seperti kita ketahui bersama, proses seleksi masuk perguruan tinggi sudah dimulai dengan dimulainya pengisian data sekolah oleh masing-masing sekolah. Secara garis besar, proses seleksi masuk perguruan tinggi itu terpilah menjadi 3. Yang pertama melalui SNMPTN, yang kedua melalui SBMPTN, yang ketiga melalui seleksi mandiri. Yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi nasional, karena seleksi nasional maka enggak bayar, gitu kan, seleksi nasional. Tapi SBMPTN itu kan bedanya, yang satu N, satunya B. Yang satunya B, seleksi bersama. Karena seleksi bersama ya ditanggung bersama sehingga harus bayar. Gitu-gitu aja berpikirnya. Bedanya begitu ya Pak ya? Nah, iya, sederhana aja. Hanya B-nya saja Ya. sehingga ada yang satu berbayar, satu tidak berbayar. Iya, itu yang satu karena nasional dibiayai oleh negara. Kemudian yang terakhir itu mandiri. Karena mandiri ya harus dibiayai sendiri. Ya, gitu aja teorinya, gampangnya gitu. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNMPTN itu didasarkan atas kemampuan dan prestasi siswa pada saat dia sekolah. Sehingga tidak ada proses tes, tidak ada macam-macam. Berbeda dengan SBMPTN. SBMPTN jalurnya SBM, jalur SBMPTN itu harus dilalui melalui ujian tulis berbasis komputer. Sekarang pakai komputer berbasis komputer. Dulu berbasis kertas. Itu saja sebenarnya. Ujian tulis. Ya, sekarang basisnya komputer. Kemudian berikutnya adalah seleksi mandiri, nanti akan kita bicarakan tersendiri. Pak, ya. Yang perlu kita cermati adalah sekarang ini sudah waktunya proses untuk seleksi SNMPTN. Proses ya registrasi akun oleh sekolah dan seterusnya sudah terlewati. Ya, mahasiswa, siswa yang eligible, siswa yang eligible itu siswa yang memenuhi syarat untuk ikut SNMPTN juga sudah ditentukan oleh sekolah. Ini bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu peringkat siswa di sekolah itu ditentukan oleh LTMPT. Sekarang yang menentukan apakah ini bisa masuk SNMPTN atau bukan itu adalah sekolah itu sendiri. Kalau sekolah itu peringkatnya A, akreditasinya A, maka 40% dari siswa itu boleh ikut SNMPTN. Nah, yang menentukan 40% itu adalah sekolah itu sendiri.
Februari. Itu perbedaannya, Pak. Ya, ini bedanya dengan tahun lalu. Ya, pendaftaran SNMPTN oleh siswa itu sudah bisa dilakukan mulai minggu depan tanggal 15 dan nanti akan diakhiri tanggal 24 Februari. Jadi ini mereka sudah harus siap-siap, ya, Pak. Ini siswanya harus sudah siap-siap karena minggu depan sudah proses pendaftaran untuk SNMPTN. Data siswanya sudah masuk di LTMPT. Ini siswanya hanya tinggal mulai minggu depan siswanya tinggal milih, saya mau milih perguruan tinggi mana, kemudian prodinya apa. Itu saja. Yang perlu kita ingat juga sekali lagi, mohon disampaikan kepada siswa, Ibu Bapak Guru BK, bahwa kalau dulu proses pendaftaran itu 24 jam. Tengah malam boleh saja ngisi. Sekarang tidak. Semua aktivitas itu, semua aktivitas apakah nanti verifikasi dan seterusnya, semua dibatasi sampai dengan pukul 15. Setelah pukul 15 tutup. Oke, ini yang harus dicermati. Jangan sampai nanti siswanya setelah maghrib aja lah, nanti enak kalau setelah dengan maghrib tanggal itu yang sama itu berbeda, berpikir, Pak, ya. Iya, nanti kalau tahun lalu kan boleh setelah maghrib nggak apa-apa, ya setelah sholat subuh juga nggak apa-apa, gitu enggak. Sekarang jam kerjanya mulai pagi sampai dengan jam 15 sore. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini persyaratan. Persyaratan ini nggak begitu penting. Mengapa nggak begitu penting? Karena proses ini sebenarnya sudah dilalui. Kalau anak-anak kita sudah masuk kategori 40 besar, kalau akreditasinya A, itu artinya semua ini sudah ditentukan 40% itu siapa saja, A, B, C, D, dan seterusnya. Oke, baik. Berikutnya adalah ya, yang perlu dicermati ini, Ibu Bapak. Nah, ini yang perlu dicermati betul bahwa nanti siswanya yang sudah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2019, 2020, dan 2021 ini sudah nggak boleh lagi nanti ikut UTBK. Ya, ini sudah dinyatakan lulus kok masih mau pindah ke prodi yang lain. Enggak. Nah, ya ini kan jadi mereka artinya kepada yang lain, Bapak, ya. Diberikanlah kesempatan pada teman yang lain. Juga sudah diberi kesempatan untuk berbuat baik, bisa jadi pada tahun 2019 dinyatakan diterima SNMPTN tidak dijalani. Nah, sekarang saya mau ikut SBMPTN enggak bisa, gitu kan? Ya, baik. Satu slide sebelum ini, Mas. Satu lagi. Nah, ini oh ya sudah, oke. Itu terkait dengan SNMPTN. Sekali lagi SNMPTN tinggal nunggu waktu siswanya nanti daftar tanggal 15 sampai 24, tunggu. Oke, baik. Sekarang yang kedua, SBMPTN. Jalur seleksinya SBMPTN. Cara mengikutinya lewat UTBK. Nah, ini yang harus jelas. Bukan jalur seleksinya UTBK, bukan. Jalur seleksinya adalah SBMPTN. Untuk ikut seleksi SBMPTN, dia harus lewat ujian tulis yang namanya UTBK. Ini. Oke, kita lihat. UTBK itu akan dimulai pendaftarannya, dimulai dari registrasi dulu aja lah. Registrasi sudah dibuka, nanti akan berakhir tanggal 15 Maret. 12 Maret. Kemudian setelah itu akan ada proses pendaftaran UTBK, SBMPTN
di dalamnya ada bayar dan seterusnya. Di bagian awal itu hanya registrasi untuk masuk LTMPT. Mereka yang sudah, yang pertama tadi, yang 7 Februari sampai 12 itu, mereka yang sudah punya akun di SNMPTN, itu tidak perlu lagi daftar registrasi untuk akun UTBK, karena akunnya akun LTMPT itu sudah ada, gitu ya. LTMPT-nya sudah ada. Nah, sekarang kalau sudah ada, maka tinggal memakai saja pendaftarannya nanti 15 Maret sampai tanggal 1 April. Akan tapi kalau siswa-siswa yang tidak bisa masuk kategori SNMPTN atau siswa-siswa tahun 2020-2019 kan harus registrasi dulu. Setelah registrasi baru melakukan pendaftaran UTBK 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaannya nanti ada 2, ada gelombang 1 dan gelombang 2, silahkan nanti siswanya diarahkan apakah ikut gelombang 1 atau ikut gelombang 2. Setiap siswa hanya punya kesempatan sekali saja. Berbeda dengan tahun Berbeda sebelumnya. dengan tahun lalu 2 kali. 2 tahun sebelumnya itu pernah punya kesempatan 2 kali. Sekarang hanya 1 kali ikut tahap 1 atau ikut tahap 2. Oke. Baik, balik sekali lagi, balik sedikit. Itu gelombang 1 atau gelombang 2. Silahkan nanti dipilih, dicermati betul, guru bisa mengarahkan mana kira-kira yang bagus. Saya kira itu. Berikutnya adalah bagaimana teknis UTBK, tidak perlu saya jelaskan lah. Sudah tahu semua UTBK itu tes, oh iya semuanya sudah tahu. Materi tesnya sudah hampir semua hafal, nggak usah. Nanti berikutnya saja. Ya. Ini proses pendaftaran juga tidak perlu saya jelaskan, hanya yang perlu dicermati bahwa mereka yang peserta yang ikut prodi Saintek tentunya harus ikut ujian Saintek. Itu saja. Kalau pilihan prodinya Soshum, nanti ikut ujiannya Soshum. Kalau pilihan 1 itu matematika misalnya, pilihan 2 geografi, maka dia harus milih campuran. Itu saja, sederhana. Ya, baik. Berikutnya nanti kita lebih banyak ngobrol saja lah. Tesnya ada 2. Ini yang berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu tesnya hanya 1, TPS saja. Sekarang ada TPS dan ada TKA. TKA tahun lalu tidak diteskan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Sekarang akan diteskan dalam 1 periode waktu. Jadi bukan TPS tes sendiri, TKA tes sendiri, tidak. Tesnya menjadi satu paket. Untuk TPS itu ada bahasa Inggris yang menjadi satu subtes tersendiri yang agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu ada bahasa Inggrisnya, ada iya, tetapi menjadi rangkaian dari tes yang lain. Baik, berikutnya adalah, nah ini sudah enggak, nanti kita ngobrol aja lah. Ini Saintek harus begini, Soshum begini, proses pendaftarannya seperti biasa, masuk akun, kemudian akan dipandu di sana sampai dengan akhir. Yang ingin saya tegaskan di sebelah kanan itu, ini sering terjadi. Pada saat pelaksanaan UTBK, kalau siswa itu lulusan 2019-2020, dia wajib membawa ijazah. Kalau siswa itu angkatan 2021 ini, dia harus membawa surat keterangan dari kepala sekolah. Yang yang di dalamnya harus ada identitas diri dan fotonya.
Nah, berwarna. Tahun lalu itu banyak kasus surat keterangan ini tidak ada fotonya, sehingga peserta harus ke sekolah lagi, minta yang ada fotonya agar tidak 2 kali kerja. Sekali lagi mohon Ibu Bapak Guru BK mengarahkan kepada sekolah pada saat membuat surat keterangan, mohon ada identitas siswanya, kemudian juga ada fotonya. Oke, baik, berikutnya. Ini lokasi tes itu mau tes di mana saja enggak ada masalah lah, mau tesnya di Malang milih Aceh juga enggak apa-apa, teman-teman yang tesnya di Aceh milih Surabaya juga enggak ada masalah, ya. Terusnya berikut aja itu sudah jalan. Kemudian pelaksanaan UTBK akan kita lakukan tanggal 2 gelombang tadi, tanggal 12 sampai 18 April, dilanjutkan 26 April sampai tanggal 2 Mei. Setiap hari ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Mohon Ibu Bapak Guru BK untuk mengarahkan siswanya kapan dia akan memilih hari-hari pelaksanaan tesnya. Oke, baik. Berikutnya jadwal dan seterusnya silakan aja lah, nanti dilihat sendiri, tidak perlu dihafalkan itu kan. Seterusnya berikutnya juga jadwal itu campuran dan seterusnya silahkan aja lah, tidak usah dihafalkan. Ya saya sebut tadi karena ini seleksi bersama harus bayar gitu kan. Bayarnya kalau untuk Saintek dan Soshum 200.000. Kalau ingin campuran 300.000. Ya gitu aja. Ya, baik. Berikutnya adalah ini SBMPTN itu prosesnya menjadi satu dengan UTBK. Sehingga pada saat mendaftar UTBK pada saat itu jugalah proses untuk SBMPTN. Ini yang agak berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya itu UTBK jalan sendiri, setelah tahu nilainya baru saya daftar SBMPTN. Tapi sekarang enggak, pada saat daftar UTBK, pada saat itu jugalah daftar SBMPTN. Ya, baik. Berikutnya, ini proses saja, nanti silahkan dibaca. Tidak ada yang aneh seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya adalah bagi siswa yang punya prestasi yang hebat akan tetapi punya kelemahan ekonomi bisa memanfaatkan KIPK. Saya kira itu Bu Kom. Nanti kita ngobrol aja. Oke, makasih. Oke. Terima kasih Pak Imam Agus yang telah memaparkan dengan gamblang secara ringkas dengan versi beliau. Jadi kalau Bapak Ibu lebih lengkapnya bisa melihat langsung melalui websitenya LTMPT, tetapi tadi sudah disampaikan secara ringkas penting poin-poin penting oleh Pak Imam Agus, sehingga Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan dapat menuliskan di chat yang akan kita bacakan dan kita diskusikan saat ini. Untuk sesi berikutnya nanti sebelum sesi berikutnya tentang membahas tentang jalur mandiri yang akan nanti dipandu oleh Prof. Yono, Bapak Ibu akan kami pilih beberapa pertanyaan yang terkait dengan SNMPTN, SBMPTN, ataupun tentang gambaran tentang kebijakan UM seleksi di Universitas Negeri Malang. Atau sekaligus Bapak Ibu, karena telah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Suyono, beliau adalah staf ahli
Wakil Rektor 1 sekaligus PLT Kepala Biro Bappi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sambil menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalur masuk ke Universitas Negeri Malang, baik melalui SNPTN, SBMPTN, ataupun tentang program studi yang ada di Universitas Negeri Malang. Baiklah, marilah kita simak bersama terkait dengan jalur mandiri. Ini yang sering kali ditanyakan, Pak. Yang SBMPTN sudah tahu katanya, Pak. Senam PTN sudah tahu jalurnya. Tapi apakah di UM itu masih ada jalur lain selain SNMPTN dan SBMPTN? Secara lengkap akan disampaikan oleh Prof. Suyono. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Kom. Saya hormati Bapak Imam Gus Basuki, Bapak Ibu Guru BK ya, di Kediri, Tulungagung, dan sekitar ya. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat jalur udara. Jalur udara ini salah satu hikmah dari adanya corona. Kalau tidak ada corona mungkin tidak terjadi seperti ini. Ya sudahlah, kita ikuti saja proses ini. Baik, saya teruskan Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi di depan sudah disebut oleh Pak Imam Agus, ada 3 jalur besar, yakni jalur SNMPTN, SBMPTN, dan kemudian mandiri. Porsinya sudah diketahui semuanya bahwa untuk mandiri ini maksimal 30% dari jumlah yang diterima maksimal. Nah, kemudian yang SBM itu minimal 40%, kemudian yang SNM itu minimal 30%. Nah, proporsi yang seperti itu merupakan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, jalur mandiri ini dibagi menjadi dasarnya adalah Peraturan Rektor nomor 24 tahun 2020 tentang pedoman pendidikan edisi 20. Itu di sana memang diatur bahwa penerimaan mahasiswa baru di UM itu mengikuti 3 jalur tadi. Yang kedua, Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2021 tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang tahun 2021-2022. Lanjut, Mas. Baik, seleksi jalur mandiri ini ada 3 kemungkinan yang bisa dipilih. Yang pertama melalui prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua dengan memanfaatkan ujian tulis berbasis komputer. Saya sebut memanfaatkan karena ini sudah diikuti oleh anak-anak kita, calon mahasiswa di jalur yang kedua. Yang ketiga dengan mengandalkan portofolio. Jadi saya ulas lagi. Kalau prestasi akademik dan non-akademik itu adalah andalannya adalah ya prestasi. Prestasi akademik itu misalnya ranking anak-anak kita di sekolah. Yang non-akademik itu misalnya prestasi, olahraga, kesenian, dan lain-lain yang ada yang diikuti oleh anak-anak kita. Kemudian nilai ujian tulis berbasis komputer itu artinya tinggal memanfaatkan skor yang dicapai lewat UTBK yang sudah diikuti oleh calon. Kemudian ya sebagai dasar untuk mendaftar. Kemudian portofolio ya. Portofolio itu ya nilai rapot tadi, kemudian yang lain-lain. Baik, persyaratannya saya kira ini sudah banyak diketahui oleh para calon karena sudah ada di laman UM juga. Jadi untuk prestasi ini hanya lulusan 2020-2021 yang terakreditasi B dari program studi ya atau sekolah yang terakreditasi B. Kemudian peringkat 1, 2, 3 tingkat SMA, SMA, kemudian untuk IPS, IPA atau bahasa atau juga SMK, MAK juga berdasarkan nilai rapot yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian siswa SMA, MA, SMK, MAK itu juga
memiliki prestasi non-akademik di peringkat 1, 2, 3 serendah-rendahnya kabupaten kota. Ini untuk diploma. Dan kemudian peserta hanya dapat memilih 1 program studi. Ini nanti yang berbeda dengan program sarjana yang akan kita bicarakan kemudian. Nah, ini yang jalur untuk prestasi untuk program diploma. Di UM ada 11 program diploma 3, ada Boga, ada Busana, ada akuntansi, ada Diskonfis dan seterusnya. Lanjut, Mas. Berikutnya untuk program sarjana itu persyaratannya adalah lulusan SMA, MA, SMK, MAK tahun 2021. Siswa SMA, MA, SMK, MAK itu peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 serendah-rendahnya di tingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel. Ini bedanya dengan yang diploma. Kalau diploma itu sama juara 1, 2, 3 tetapi serendah-rendahnya di tingkat kabupaten kota. Kemudian peserta hanya dapat memilih 1 program studi. Ini yang jalur prestasi sama, jadi untuk diploma maupun sarjana semuanya masing-masing hanya boleh memilih 1 program studi. Lanjut, Mas. Untuk jalur seleksi dengan memanfaatkan UTBK dan portofolio program diploma dan sarjana. Jadi ini persyaratannya lulusan SMA, MA, SMK, MAK sederajat ya, atau mungkin juga lulusan paket C. Nah, untuk jalur seleksi nilai UTBK ini memiliki nilai UTBK yang diselenggarakan pada tahun 2021. Artinya yang tahun kemarin tidak berlaku untuk pintu UTBK, memanfaatkan UTBK ini. Kemudian portofolio peserta mengunggah nilai rapot semester 1 sampai 5 dan prestasi akademik dan atau non akademik bagi yang memiliki tentu. Nah, ini bedanya yang lebih mungkin berbeda dengan perguruan tinggi lain. Untuk jalur mandiri ini tidak dibatasi tahun lulusannya untuk yang portofolio tetapi kalau UTBK ada. Kalau UTBK hanya yang ikut UTBK 21 tahun ini saja. Tetapi yang memanfaatkan portofolio, yang memanfaatkan nilai rapot dan prestasi itu semua tahun boleh. Artinya kalau ada yang lulus SMA tahun 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu boleh. Masih siapapun bisa, masih bisa. Yang mau umur 60 tahun juga boleh, Mbak. Ya. Saya juga bisa daftar. Boleh, Mbak, boleh daftar ya. Jadi begitu. Ini kelebihannya. Nah, mungkin tidak ada di perguruan tinggi yang lain. Artinya apa? Betul-betul memberikan kesempatan semuanya untuk belajar sepanjang hayat. Iya. Ya. Baik, berikutnya peserta yang memilih prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, Seni Tari, Musik, Desain Komunikasi Visual, Pendidikan Jasmani Kesehatan, Ilmu Keolahragaan, dan Pendidikan Kepelatihan Olahraga harus mengunggah dokumen unjuk kerja sesuai dengan prodi yang dipilih. Nah, seperti apa dokumen unjuk kerja itu konkretnya? Begini beberapa contoh ya. Kalau misalnya anak-anak itu memilih prodi seni tari dan musik, ya harus menunjukkan kebolehannya untuk menari atau bermain musik. Dan itu direkam gitu, Pak? Ya, direkam, harus direkam. Silakan mungkin kalau untuk filenya ada ukurannya ya, saya kurang tahu persis, nanti di pengumuman ada ukurannya berapa begitu. Harus direkam, menari ya, ada menari. Menari, menggambar atau melukis. Olahraga, Pak? Ya. Olahraga? Olahraga juga begitu. Kalau dia itu ahli pencak silat misalnya, ya harus tunjukkan. Harus foto, ya, atau videonya video pencak silat gitu. Ya, tapi kalau lari mungkin di video luput nanti ya. Kalau di foto gimana Pak kalau lari? Enggak terfoto Pak, karena lari. Ya lari ya. Baik, itu. Nah, kalau di jalur dengan memanfaatkan UTBK dan portofolio tadi, peserta boleh memilih 2 prodi. Semua program studi bisa dipilih oleh peserta yang berasal dari semua jurusan. Semua jurusan. Lulusan SMK Boga mau mengambil matematika,
Boleh Pak. Boleh, silakan Asal saja. mampu Pak ya. Asal tasnya mampu dan nanti di proses perkuliahan mampu ya tidak apa-apa. Ya. Iya. Itu bedanya dengan yang lain. Ekstrimnya gitu Pak ya. Ekstrimnya. Dari SMK Tatap Boga Ya, memilih program studi melalui jalur seleksi UTBK atau portofolio ya, ke program studi matematika. betul. Tapi otomatis bersaingnya juga anak Ya, SMK pasti, IPA pasti. juga Pak ya. Jadi artinya di situ calon harus bisa mengukur diri. Iya. Harus bisa mengukur diri. Kemampuan matematika saya rendah berarti ya jangan coba-coba. Nah, kalau misalnya buka ya lebih baik misalnya yang lebih cocok Tata ya Boga juga. memang keahliannya di sana ya manfaatkan pilih yang di sana. Kebetulan di UM ada Tata Boga. Betul. Nah, peserta hanya diperbolehkan memilih salah satu jenis jalur seleksi. Jadi hanya boleh memanfaatkan UTBK atau portofolio saja. UTBK saja atau portofolio saja. Artinya kalau ikut portofolio ya tidak usah memanfaatkan UTBK. Kalau memanfaatkan skor UTBK jangan ikut portofolio. Begitu saja. Baik, masih ada? Nah, ini program studi 10 besar yang masuk melalui 3 jalur. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada Mandiri. Dari 3 slide ini, Bapak Ibu semuanya, yang saya cermati, yang menarik begini. Pertama, ranking 1, peringkat 1 itu sama. Baik SNM, SBM maupun Mandiri itu adalah S1 Manajemen. Sama itu saya amati. Dan yang terakhir, yang nomor 10 itu juga sama. Yakni bahasa Inggris. Hanya bedanya kalau SNM dan SBM itu pendidikan bahasa Inggris, tetapi yang Mandiri itu sepertinya yang bahasa Inggris non-dik. Ya, yang bahasa dan sastra Inggris. Itu yang menarik. Jadi S1 Manajemen dan bahasa Inggris itu sama-sama untuk 3 jalur di UM ini menduduki peringkat 1 dan 10. Yang lainnya itu tukar-tukaran tempat. Tetapi program studinya kurang lebih ya sama. PGSD sama, itu PGSD untuk SNM, SBM sama. Kemudian ilmu kesehatan masyarakat juga masuk, hanya beda tempat saja. Psikologi sama, akuntansi masuk, informatika masuk. Jadi itu gambarannya. Jadi gambaran seperti ini, daya tampung dan peminat ini, hendaknya menjadi pelajaran bagi calon. Ketika memilih itu harus mempertimbangkan betul. Oh iya ya, di manajemen itu peminatnya 1.700 lebih. Yang diambil misalnya untuk Mandiri, Mas, tolong ke Mandiri, Mas. Mandiri, Mas. Mandiri. Baik. Yang Mandiri, manajemen itu peminatnya 1.600, konsisten itu. Di SNM tadi 1.700, di sini 1.652, ini data tahun lalu. Itu tapi yang diterima hanya 73. Ketat sekali itu. Sangat ketat. Nah, sama tadi yang S1 bahasa Inggris ya, tadi saya sebut, sama-sama nomor 10, tapi di sini adalah bahasa dan sastra Inggris, non-dik. Ini bukan untuk mendidik calon guru, tapi ahli bahasa Inggris, penelitian, dan seterusnya. Itu peminatnya 608. Hanya diambil 8. Hanya diambil 8. Ya, berapa persen itu? 1%. Nah, kan? 1%. Nah, luar biasa ini persaingannya. Demikian juga psikologi ini peminatnya 1.200 lebih, yang diambil hanya 60. Jadi sama kan, tidak ada PGSD, hanya beda tempat, ada akuntansi juga. Sekitar 2%. Ya, jadi ini gambaran Bapak Ibu para guru bimbingan konseling untuk mengarahkan kepada para siswanya akan memilih prodi itu dengan perhitungan, dengan melihat potensi diri, kemampuan diri. Kira-kira saya ini mampu enggak kalau bersaing dengan 1.652 dan seterusnya. Ini gambaran untuk sekali lagi mengukur diri di dalam memilih program studi. Masih ada, Mas? Baik, tampaknya sudah cukup penjelasan dari kami. Nah, kesempatannya ini untuk tanya jawab baik untuk jalur SNM, SBM maupun yang Mandiri. Terima kasih, Bu Pam. Terima kasih Pak Yono yang telah memberikan gambaran dengan jelas kepada para Bapak Ibu guru BK bagaimana terkait dengan jalur seleksi mandiri di Universitas Negeri Malang. Karena selama ini banyak sekali Pak, Bapak Ibu guru melalui chat, melalui WA tanya ke kami kapan dibuka seleksi mandiri. Padahal
jalur senam PTN sedang berjalan, baru mau pendaftaran, tetapi sudah banyak menanyakan tentang seleksi mandiri. Insya Allah informasi tentang seleksi mandiri, pengumuman dan sebagainya, nanti Bapak Ibu dapat melihat di laman seleksi.um.ac.id yang sekarang masih belum Mbak ya, hanya tentang terkait bagaimana proses seleksi itu, seleksi mandiri akan ada di Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bergabung di Zoom maupun di YouTube yang akan tanya, itu silakan menuliskan melalui chat. Insya Allah nanti panitia akan memilihkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, ini ada pertanyaan pertama, pertanyaan terpilih dari Ibu Agustin. Pak, ini nanti yang jawab mungkin Pak Imam Agus. Dalam pembuatan portofolio sebagai persyaratan prodi tertentu masuk PTN, SNMPTN maupun SBMPTN, Pak. Bagaimana Pak itu tentang pembuatan portofolio? Kami persilakan Pak Agus. Baik, Bu Agustin. Pembuatan portofolio itu didasarkan atas prodi yang dipilih. Ya. Secara garis besar ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori prodi seni, yang kedua adalah kategori prodi olahraga. Kategori seni itu juga macam-macam, masih ada tari, ada musik, ada drama, dan seterusnya. Itu semua ada panduannya, nanti setelah peserta itu memilih, ya, setelah memilih itu nanti akan diarahkan panduan untuk membuat portofolio. Kalau tari itu jenisnya akan seperti ini, apa yang harus ditampilkan, kemudian durasinya dan seterusnya, semuanya nanti ada dalam panduan portofolio. Ya, tentunya sesuai dengan prodi yang dipilih. Ya, saya kira. Begitu Bu Agustin, jadi pemilihan pembuatan portofolio sesuai dengan prodi yang dipilih. Apabila memilih program studi yang terkait dengan bidang seni, ada persyaratan tertentu, ketentuan tertentu, bagaimana membuat portofolio yang harus diunggah ya Pak ya, pada waktu memilih program studi di SNPTN maupun SBMPTN Pak. Iya. Dua-duanya mengunggah portofolio. Kemudian untuk pertanyaan kedua, oh ini lanjutan dari Pak Agustin tadi Pak. Maaf untuk tema kapan bisa mulai didapat dan mohon penjelasan tentang portofolio pada umumnya. Ya itu tadi begitu nanti masuk ke portofolio tari, maka di situ nanti sudah akan dijelaskan ya tari itu yang harus ditampilkan itu jenis seperti apa. Ada tari nasional, ada tari daerah dan seterusnya. Kemudian durasinya seperti apa itu nanti ada di panduan penyusunan portofolio sesuai dengan prodi yang dipilih. Ya, saya kira itu. Insya Allah jelas ya Bu Agustin terkait dengan portofolio. Monggo ditambahkan baik. Pak Yono. Monggo. Ya baik, saya tambahkan intinya ya portofolio yang ditampilkan itu meyakinkan betul. Nah, ini harus meyakinkan para pengoreksi atau review atau penilai, meyakinkan betul kalau misalnya saya memilih tari, ya tunjukkan tari yang betul-betul hebat begitu. Jangan lalu hanya sekedarnya, asal mengunggah tentu. Yang meyakinkan betul, demikian juga olahraga. Tunjukkan betul bahwa memang dibatasi waktunya saya kira, tidak mungkin tidak dibatasi. Tetapi yakinkan bahwa kalau penilai itu melihat tampilan saya, wah ini manggut-manggut, wah ini cocok ini kalau dipilih. Nah itu yang penting, harus begitu. Oke, monggo. Oke. Begitu Ibu Agustin, mungkin juga tidak hanya untuk Bu Agustin, untuk Bapak Ibu guru PK yang lain apabila ada pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan berikut dari Ibu Paramita Widyarini, ketika akan mengikuti UTBK, syaratnya melampirkan surat keterangan data diri siswa dan itu kan ada fotonya.
Nah, fotonya apakah ada ukuran standarnya, Pak? 3x4 atau 4x6? Monggo Pak Imam. Secara pasti tidak ada aturan itu ukuran fotonya berapa kali berapa. Yang penting proporsional, asalkan tidak 4R itu aja kan. Kalau 4R kan akhirnya surat keterangannya jadi bingung gitu kan. Ya, itu saja nggak ada aturan. Yang kalau memungkinkan foto itu terkena stempel sehingga yakin bahwa foto ini bukan tempelan baru. Ya, saya kira itu. Ya, makasih. Iya, saya kira jelas Pak tentang persyaratan di surat keterangan. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Endang Murdiati. Beliau adalah guru BK di SMA N4 Blitar. Ada beberapa prodi yang akreditasinya C. Mungkin yang dimaksud akreditasi di prodi SMA Blitar mungkin Mbak ya. Untuk bisa naik jadi B, itu waktunya berapa lama ya? Karena banyak sekali siswa-siswa kami yang menanyakan hal ini Pak. Terima kasih. Jadi yang dimaksud prodi akreditasi C itu prodi yang akan dipilih mungkin Pak. Jadi misalnya perguruan tinggi A punya beberapa program studi yang akreditasi A sekian, akreditasi B sekian. Terus ada sebagian kecil masih berstatus akreditasi C. Kira-kira Pak untuk naik menjadi B itu waktunya berapa lama? Akreditasi, gini dulu, akreditasi itu berlakunya 5 tahun. 5 tahun. Tetapi prodi boleh mengajukan akreditasi ulang itu setelah 1 tahun. Itu artinya begini, kalau ada prodi tertentu, prodi A misalnya berakreditasi C tahun Januari 2020, maka Januari 2021 boleh mengajukan akreditasi ulang agar bisa menjadi B dan seterusnya. Ya. Itu. Yang kedua, kita kan perlu tahu prodi itu sebenarnya 5 tahun itu akan berakhir kapan? Bisa jadi prodi yang akan dituju itu berakhir akreditasinya itu Juli 2021. Itu artinya sekarang sudah waktunya untuk mengajukan akreditasi. Itu artinya begitu mahasiswa baru nanti masuk bisa diyakinkan proses akreditasi sudah jalan. Saya kira itu. Demikian Ibu Endang, jadi jangan khawatir. Ini kebetulan Pak Imam Agus Basuki ini adalah Ketua Satuan Penjaminan Mutu UM yang sehari-harinya beliau yang mengurusi semua prodi yang ada di UM untuk memproses akreditasinya. Mudah-mudahan program studi yang ada di UM yang mungkin masih bisa dilihat di daftar itu masih C, itu akan segera diproses ya Pak ya. Karena tidak harus menunggu masa berlaku 5 tahun, tidak harus menunggu 5 tahun, 1 tahun masa akreditasi sudah bisa mengajukan ulang supaya naik dari C menjadi, bahkan bisa langsung meloncat aja Pak. Bisa juga Pak, dari C meloncat A, bisa juga seperti itu. Mungkin itu Bu Endang. Ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Bapak DRS Mardiani, SMA N1 Gedung Waru. Apa perbedaan jalur SNMPTN, SBMPTN dengan mandiri dari segi pembiayaan? Insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi Pak ya. Monggo, tapi ini ada Pak Imam, ada Pak Yono, monggo. Beliau dari Pak Imam dulu, monggo. Terima kasih Pak Mardiani. Gini, saya sebut tadi SNMPTN itu jalur yang dari segi pembiayaan proses masuk dibiayai negara sehingga proses seleksi enggak bayar. Begitu masuk
menjadi mahasiswa akan terkena UKT, biaya kuliah tunggal 1 semester bayarnya sekali. Setiap semester ya sekali itu, sudah enggak ada lagi biaya apapun. Itu satu. SBMPTN ini seleksinya bersama, seleksinya saja, sehingga yang perlu bayar adalah proses seleksinya. Ya, proses seleksinya yang bayar. Setelah diterima jadi mahasiswa, perlakuannya sama persis dengan SNMPTN. Juga hanya bayar UKT setiap semester 1 kali saja. Ya, semester berikutnya bayar UKT 1 kali, sudah enggak ada biaya apapun. Dari seleksi mandiri, nah ini karena mandiri, mulai proses seleksinya harus bayar. Setelah diterima juga harus bayar. Bayarnya agak berbeda. Kalau SNMPTN dan SBMPTN bayarnya hanya UKT saja. Hanya kok saja ya. Ya. UKT saja. Tapi untuk yang jalur mandiri ada tambahan UKT plus sumbangan sarana akademik yang dibayar 1 kali. Misalnya tadi untuk prodi A UKT-nya 10 juta, ya dibayar 1 kali itu selama studi. Itu yang membedakan sebenarnya di situ. Ya, kalau mau agak terperinci sedikit, biasanya, tapi ini biasanya saja, UKT untuk mandiri itu sedikit lebih mahal dibandingkan SNMPTN dan SB. Oke, kasih. Tambahan, Prof. Saya tambahkan, yang disebut Pak Agus tadi sedikit lebih mahal itu rata-ratanya. Nah, kalau dibandingkan ke rata-ratanya, ya memang yang SNM dan SBM kan bisa 0. Nah, tapi kalau mandiri kan tidak ada yang 0. Mandiri itu rentangannya 5250 sampai 575. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian yang lain lagi mungkin Pak Agus, tolong kalau saya salah dikoreksi, kalau di mandiri itu kan nggak boleh KIP ya? Nggak kan? Nggak boleh kan KIP, nggak boleh ikut mandiri toh? Masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Walaupun porsinya nggak banyak ya. Lebih kecil. Ya, Oke, baik. Masih ada peluang untuk mahasiswa yang KIP itu. Tetapi sekali lagi yang perlu diperhatikan betul oleh para calon, KIP itu harus diproses awal. Jangan kemudian setelah masuk gitu ya, terus mengajukan, begitu kan? Harus lebih awal bahwa dia mau masuk ini dengan menggunakan fasilitas KIP. Kecuali nanti kalau di tengah jalan Pak Agus ya, ada peserta KIP yang mundur atau peserta KIP yang sudah tidak layak karena mampu, itu mungkin bisa diganti ya, itu di tengah jalan kan ada proses seperti itu ya. Bisa mengganti, itu bisa. Ya, itu Pak Kom. Oke, demikian Bapak Ibu Guru BK yang saya hormati. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan gamblang oleh para narasumber karena beliau-beliau adalah yang membidangi, sehingga apa yang disampaikan tadi apabila Bapak Ibu dalam perjalanan mungkin besok, mungkin lusa masih ada pertanyaan-pertanyaan dapat Bapak Ibu tanyakan melalui email ke humas.um.ac.id, Pak. Kami masih bisa memberikan kesempatan apabila pada kesempatan kali ini Bapak Ibu masih belum bisa memperoleh jawaban atau katakanlah yang chat-chat tadi, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, insya Allah akan kita bantu untuk menjawabnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah menunjukkan pukul 10:40. Mungkin ada sebelum closing, saya mohon statement, mungkin ada beberapa highlight yang bisa disampaikan. Oke, atau ada yang pertanyaan langsung? Bisa dipilihkan, mungkin ada salah satu Bapak Ibu dibantu. Bapak Ibu panitia, ada salah satu peserta yang
bisa kita pilih untuk bertanya secara langsung, bisa dihidupkan videonya dan mikrofonnya. Ada diberi kesempatan yang tadi belum sempat. Yang ada, yang angkat tangan, itu ada Ibu May Novita. Mohon bantuan, ya Pak ya. Bisa dibantu mikrofonnya Ibu May Novita. Yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa May Novita. Dipersilakan, mikrofonnya masih mati, Mas. Bu May Novita, tolong dihidupkan mikrofonnya. Ibu angkat tangan, bertanya Ibu, ya. Ibu Novita. Apa fisik. Angkat tangan bertanya? Angkat tangan fisik tadi, bukan apa regen. Angkat tangan fisik? Bukan regen. Oke, sepertinya ada kesulitan Pak untuk melakukan tanya jawab langsung. Mungkin atau ditambahkan satu pertanyaan yang melalui chat? Bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah hampir habis Pak. Oleh karena itu kami mohon bantuan mungkin Pak Yon atau Pak Imam sedikit memberikan penegasan untuk closing ini. Kami persilakan Pak. Oke, baik Ibu Bapak Guru BK yang terhormat. Ibu Bapak memiliki peluang dan andil yang sangat besar dalam rangka mengarahkan siswa-siswanya untuk memilih prodi yang sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, masuk di dalamnya sesuai dengan kemampuan yang didasarkan atas status sosial ekonominya. Karena Ibu Bapak memiliki peran yang begitu besar, mohon anak-anak dibimbing betul. Karena bisa jadi kesalahan anak-anak itu karena ketidaktahuan mereka. Ya, karena mereka tidak tahu kemudian pokoknya milih. Setelah pokoknya milih, kemudian setelah kuliah, kemudian, loh saya kok di sini ya? Sepertinya dulu tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon juga dicermati betul pada saat mengisi. Khususnya untuk SBMPTN. Karena banyak kasus siswa itu memilih, ya pokoknya ada pilihan dicentang iya. Ada pilihan tertentu, itu pilihannya adalah apakah Anda difabel? Dipilih juga iya. Pada saat pelaksanaan tes, tidak ada layar komputer yang bentuknya biasa. Layarnya akan tampil dalam kondisi difabel. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini karena kesalahan penulis. Pada saat dia memilih itu ternyata difabel juga dicontreng iya. Itu mohon dicermati, mohon bantuan Ibu Bapak sekali lagi agar anak-anak kita bisa berkembang menjadi pemimpin masa depan yang kita banggakan bersama. Saya kira itu. Terima kasih Bu Kom. Terima kasih Pak Imam Agus. Sebagai penutup ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meneruskan kepada para siswanya sehingga pada saat mengikuti SNMPTN, UTBK, SBMPTN maupun mandiri tidak akan salah sehingga tidak merugikan para siswanya. Oleh karena itu sebelum closing ini akan ada sesi foto bersama. Kami persilakan untuk menyalakan videonya masing-masing, Bapak Ibu.
akan dilakukan foto bersama para peserta. Untuk layar pertama, oke. Sudah, Mas? Ada masih yang belum menghidupkan videonya sehingga kita belum bisa melihat. Ini alhamdulillah ini para teman-teman dan Bapak Ibu kolega kita, alumni kita. Ini ada kelihatan Pak Bibit Prayogo, ada Bu. Ini rata-rata hampir semua lulusan UM, Bapak. Layar pertama sudah, Mas? Oh, masih belum. Bu Fadiatul belum menghidupkan videonya. Pak Mardiani, Bu Mei sudah. Bu Paramita, Bu Nur, Bu Devi, yes. Mungkin lanjut, Mas, supaya waktunya lebih ini. Oke, kita mulai. Ini ada layarnya tertutup. Ya, oke. Layar pertama, silakan berikan senyum yang termanis. Kalau boleh, saya boleh minta ada salam cakrawala. UM punya salam. Monggo Bapak Ibu, salam cakrawala. Ini salamnya UM. Oke, 1, 2, 3, salam cakrawala. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke, lanjut halaman berikut. 3, 2, 1, halaman berikut. Oke. Lanjut Mas Ian. Oke. Salam cakrawala. Sampun. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan seksama kegiatan sosialisasi SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan Jalur Mandiri Universitas Negeri Malang tanggal 11 Februari. Di sesi pertama ini alhamdulillah bisa kita lakukan dengan lancar Bapak, dan nanti akan ada sesi berikut yang akan diikuti para siswa-siswi Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Budi, Pak Yono, dan Pak Imam Agus Basuki. Kita akan rehat sebentar, nanti akan ada sesi lagi. Berikutnya akan kami sampaikan atau kita kembalikan lagi kepada MC, kepada Bu Iva. Dipersilakan untuk menutup acara ini. Ya, terima kasih Bu Kom yang sudah memandu acara sosialisasi pada pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan suara Pak Bibit terlebih dahulu. Monggo Pak Bibit mungkin bisa memberikan apa ya, 1-2 patah kata untuk kami semua, terutama tentang pelaksanaan sosialisasi pada siang hari ini. Monggo Pak Bibit. Mohon bantuannya untuk host. Monggo Pak Bibit. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya dan terima kasih kesempatannya pada hari ini kita diberikan sosialisasi tentang jalur masuk perguruan tinggi khususnya yang ada di UM. Alhamdulillah informasi yang kita terima cukup banyak, dan ini informasinya memang beda dengan dari perguruan tinggi yang lain. Di sini ada beberapa jalur itu memang khusus diterapkan di UM. Dengan adanya sosialisasi ini, alhamdulillah bisa memberikan tambahan wawasan bagi kami guru BK untuk membimbing, mengarahkan, dan mendampingi siswa-siswa kami yang akan melanjutkan ke UM. Jadi ada jalur tadi diinformasikan, ada jalur senam PTN itu sudah umum, SBM, mandiri, dan tadi ada jalur portofolio dan jalur mandiri. Terima kasih informasinya, dan barangkali nanti
ketika dalam proses pendampingan dan pendaftaran oleh siswa-siswi kami ada kesulitan, tentu kami akan mohon berkenan diberikan kesempatan untuk konsultasi dengan pihak UM, terutama kepada Ibu Komariah. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih informasinya, sangat bermanfaat bagi kami guru BK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibit. Pak Bibit ini biasanya yang bagian ini ya, mengoprak-oprak ya istilahnya. Ayo kita mengadakan sosialisasi Bu. Bukom segera bukom gitu ya. Matur nuwun Pak Bibit. Ini Bapak Ibu yang masih memerlukan informasi dapat langsung kontak atau melihat website dari LTMPT. Sedangkan informasi tentang Universitas Negeri Malang bisa langsung akses website Universitas Negeri Malang um.ac.id atau langsung ke laman seleksi.um.ac.id. Akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelaksanaan sosialisasi ini terdapat kekurangan atau kesalahan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.